Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah membaca surah Yasin dan Al-Jin. Sejenak tausiah untuk saya dan kita semua. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuturkan, rugilah orang yang bodoh melainkan apabila berilmu. Jadi harus belajar. Rugi orang yang bodoh melainkan jika berilmu. Dilanjutkan, rugilah orang yang berilmu melainkan jika ilmunya diamalkan. Punya ilmu rugi kecuali kalau diamalkan. Selanjutnya, rugi udah punya ilmu diamalkan tapi tidak ikhlas lillahi ta'ala. Dan bisa rugi orang yang sudah ikhlas kalau tidak istiqomah. Ya. Jadi penting nih kita untuk berilmu. Karenanya utlubul ilma minal mahdi ila disuruh tuntut cari ilmu dari mulai buaya sejak lahir sampai ke liang lahat. Gak ada batasnya, gak ada cukupnya. Dan bahkan yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, ya, bagian ayat yang akhir-akhir dari surat Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai lautan yang ada di dunia ini, semua lautan yang ada di dunia dijadiin tinta yang buat nulis. Anggap tuh lautan semua jadi tinta, dan semua pohon-pohon dedaunan yang ada di seluruh muka bumi ini jadi kertasnya buat nulis ilmu Allah. Dan bahkan tambah lagi deh 2 kali lipat tuh lautan seluruh dunia udah kayak apa tuh, jadi tinta, tambah segitu lagi. Pohon kayak apa, tambah segitu lagi, anggap jadi kertas buat nulis. Walau ji'na bimislihi, seandainya ditambah seperti itu lagi, semisal itu lagi, enggak bakal bisa untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting wahyu yang pertama saja Iqra, baca. Artinya apa? Belajar. Penting nih, al-ilmu amamal amal wal amalu tabi'u. Ilmu di depan amal, amal ngikut. Ini ringkas-ringkas saja. Orang punya ilmu luar biasa, ya, dia belajar itu tapi nggak diamalin, rugi kan? Jadi perlu yang namanya
pengamalan. Ilmunya gak seberapa dikit tapi diamalin bermanfaat. Ya. Nah, agar ilmu bermanfaat maka amalkan. Dan mana mungkin bisa mengamalkan kalau nggak tahu ilmunya. Dan repot mengamalkan ilmu pun harus pakai ilmu lagi, karena bisa rugi kalau mengamalkannya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Belajar lagi tentang ilmu ikhlas. Udah ikhlas, harus belajar lagi. Sebab banyak jebakan-jebakan, banyak ranjau-ranjaunya. Ikhlas di awalnya, di tengahnya maupun di akhirnya. Pernah satu ketika, ini pernah saya utarakan lagi ya, Sayyidina Utsman bin Affan saat ingin khutbah, menyampaikan khutbah, ya ingin sampaikan khutbah ini semata-mata ridho, beranjaklah. Pas waktunya di podium atau di mimbar atau saat sedang menyampaikan, tetap dipelihara. Aku sampaikan ini karena ya Allah. Setelah selesai khutbah, berjumpa dengan seorang yang sudah nampak tua, menanyakan, wahai Tuhan, khutbah yang tadi saya sampaikan bagaimana menurut Tuhan? Orang tua tersebut menjawab saat saya Utsman menanyakan bagaimana khutbah yang tadi saya sampaikan. Apa kata orang tua tersebut? Seandainya Tuhan tidak menanyakan hal tersebut, sempurnalah ikhlas saudara, sempurnalah ikhlas Anda. Kaget Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau menghilang rupanya malaikat. Artinya apa? Dari sini ikhlas ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Waktu di awal lillahi ta'ala, saat menyampaikan lillahi ta'ala, selesai menyampaikan kadang rusak. Nah, dalam kehidupan juga begitu, ya. Udah sehat, sekarang rusak, ya. Hati-hati. Dulu belum ada apa-apanya dia, sekarang begitu rusak. Jadi nih, makanya orang tua kita dulu, guru-guru saya, guru-guru kita semua ngajarin kalau bisa seperti hanya disampaikan oleh al-Mahfurlah almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ikhlas itu kalau bisa kayak orang buang air, buang air besar, dah. Mau tadi habis makan durian kek, mau tadi habis makan sop yang harganya 250.000 kek, mau apa kek? Kalau udah kebuang tuh diinget gak? Perlu nggak belajar ikhlas? Perlu, ya. Terutama di awal, di tengah dan di akhir. Kan dulu saya pernah juga kemukakan ada yang nyumbang hamba Allah 100.000 rupiah, Bapak A 200.000 rupiah,
Bapak C 300.000 rupiah, Bapak F 400.000 rupiah. Ada yang nyumbang 2 juta, dia nggak mau disebut namanya, karena ditulis hamba Allah. Bapak Z 500.000 rupiah, Bapak K 600.000 rupiah. Kata yang nyumbang 2 juta yang kamu disebut namanya, pas kesebut tuh nama, disebutlah hamba Allah 2 juta rupiah. Gua 2 juta nggak perlu gua sebut. Gua 2 juta nggak perlu gua sebut. Ini yang 100.000. Kemudian hamba N 100.000 rupiah. Yang tadi itu yang 2 juta dia nggak mau sebut. Begitu bubar Jumatan di jalan, hebat tadi tuh ya. Pas lagi di jalan nih, hebat hamba Allah ngomong 2 juta. Siapa tuh ya? Lo mau tahu tuh gue yang tadi tuh nggak mau aja pamer-pamer, ada disebut pada 100, 200, 300. Gue hamba Allah, gue nggak sebut tadi itu. Gue rusak nggak? Rusak nggak? Nah, makanya kita juga tidak boleh mengklaim. Kita tidak boleh mengklaim, artinya dia ikhlas. Kayaknya dia nggak ikhlas. Kayaknya dia ikhlasnya sedang. Kayaknya dia ikhlas orang belum tentu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya tentang ikhlas, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku belum tahu, aku nggak tahu. Nanti kalau malaikat Jibril jumpa, aku berjumpa, aku tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Rasul nggak bisa jawab ditanya. Ketemu besokannya dengan malaikat Jibril, ditanya, wahai Jibril, ma huwal ikhlas? Ditanya, wahai malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Kata malaikat Jibril, kalau kamu saja kekasih Allah, Allah amat sangat derajat tinggi di sisi Allah, melampaui aku yang tiada apa-apanya. Kau tanya ya Rasulullah tentang ikhlas padaku, kau tidak tahu apalagi aku. Bahasa katanya, apalagi gue juga nggak tahu. Akhirnya ketemu lagi bersahabat, ditanya bagaimana Rasulullah sudah jumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, apa itu ikhlas ya Rasulullah? Sudah, Jibril pun nggak tahu. Akhirnya beberapa hari kemudian langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang masukkan ke dalam relung kalbu Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya disebut hadisnya hadis qudsi dari Allah langsung, redaksinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat sahabat tanya, ya Rasulullah kaif? Bagaimana ya Rasulullah kaif? Ahwal ikhlas. Apa itu ikhlas Rasulullah? Rasulullah dapat dari Allah langsung. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-ikhlas sirrun wa asrar, rahasia di balik segala rahasia hanya Allah saja yang tahu. Ya, pokoknya dia orang ikhlas, wah hanya Allah yang tahu. Makanya terus untuk itu kan perlu adanya istighfar. Itu kayak tadi tuh yang diungkit-ungkit lagi, yang gimana buru-buru istighfarin agar bagus lagi. Ya, untuk itu makanya ada namanya surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Ada nggak dalam surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Ada nggak kata-kata ikhlas?
Kok disebut surat Al-Ikhlas? Orang yang sudah ikhlas, surat Al-Ikhlas, kul katakan Allah. Pokoknya dia Allahus. Nah, tak berharap apa-apa dari yang lain. Allah Samad, harapannya, dambaannya, keinginannya Allahus Samad. Sudah belum? Tuh berarti. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada. Yang dimaksud Allah enggak beranak dan tidak beranakan. Enggak ada lagi beranak di hatinya. Enggak ada lagi pokoknya Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sampai satu pun yang baiknya. Artinya pokoknya udah mau. Makanya Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, ucapkan kalimat ikhlas. Ya, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat ikhlas juga. La ilaha illallah, agar senantiasa nafikan semua la ilaha illallah. Pokoknya masalah ilmu Allah berbanyak demikian. Dan semoga juga bisa istiqomah terus menerus. Sudah kalimat ikhlas terus menerus, nanti terus biar degup jantung nafas kita senantiasa power selalu bersama Allah. Insyaallah yang turunkan nur cahayanya, dayanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terus tetap mau belajar, terus bisa mengamalkan, terus niatkan ikhlas, terus bisa istiqomah. Ayo sama-sama semoga kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak? Bisa, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita hakikatnya Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama bisa membisikin yang enggak, berlindung dari yang kejahatan. Kita mudah dilembutkan, kita sucikan Allah. Kemudian apa? Setelah dia latifan, lam yazal kutubina fima nazal, izam latiful lam nazal kutubina warusin. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Setelah kalimat tauhid, mantapkan lagi hasbunallah. Yuk sama-sama hasbunallah wa ni'mal cukup udah cukup pokoknya buat gue itu cukuplah bagi kami. Allah sebagai penolong sebaik-baik. Bisa kan? Bisa. Cintai Rasul, makanya mohon berselawat. Setelah itu apa? Mohon ampun. Astagfirullah ta'ibuna ilah agar kita betul bertobat. Maksudnya apa? Kembali dan semoga kembalikan baru mudah-mudahan satu saat akhir hayat husnul khotimah. Bukan hanya akhir hayat, saat ruh bisa dari jasad. Semoga semua urusan kita di husnul khotimah berakhir dengan baik. Ya, sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,